Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat Bari dari kelas MPI 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep evaluasi program pendidikan. Capaian pembelajarannya meliputi yang pertama, mampu membedakan dan mengidentifikasi rencana program kerja, dan program pendidikan. Yang kedua, mampu menjelaskan hakikat evaluasi program pendidikan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kegunaan evaluasi program pendidikan. Dan yang keempat, mampu mendeskripsikan objek evaluasi program pendidikan. Kemudian kita masuk kepada pengertiannya. Apa itu pengertian rencana kerja? Rencana kerja adalah suatu proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kemudian yang kedua ada pengertian program kerja. Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga ada pengertian program kegiatan. Program kegiatan suatu rencana yang melibatkan beberapa unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya, program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian berbagai pengertian program. Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Program adalah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Kesimpulannya, program yaitu suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Berikut evaluasi program. Mengapa perlu evaluasi? Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Lalu mengapa perlu evaluasi? Evaluasi dapat memberitahukan apakah yang dilakukan mampu selesai pada waktunya dan apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan semestinya. Kemudian untuk apa itu evaluasi? Evaluasi diperlukan untuk menilai atau tolak ukur kemampuan, berhasil atau tidaknya metode yang digunakan. Kemudian bagaimana melakukan evaluasi dengan baik? Menentukan aspek yang pertama, menentukan aspek yang akan dievaluasi. Sebuah kegiatan atau program pasti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aspek atau komponen yang saling mendukung. Yang kedua, mendesain kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data evaluasi. Yang keempat, menganalisis dan mengolah data. Dan yang kelima, melaporkan hasil evaluasi. Berikut siapa yang melakukan evaluasi? Jadi, evaluasi program perlu dilaksanakan oleh guru dalam rangka mengetahui seberapa jauh program pengajaran telah berlangsung atau terlaksana, dan jika terlaksana seberapa baik pelaksanaan program tersebut. Berikut evaluasi program. Suatu proses menemukan sejauh mana tujuan dan sasaran program atau proyek telah terrealisasi.
Kemudian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, membandingkan kinerja dengan standar atau patokan untuk mengetahui adanya kesenjangan. Dan ketiga, kegiatan yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yaitu evaluasi program. Kemudian evaluasi program juga berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu satuan kerja, organisasi, badan, lembaga yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk kepada evaluasi, terdiri dari wujud dari evaluasi program. Yang pertama ada accountability. Accountability atau disebut juga akuntabilitas, yaitu penanggung-jawaban. Berikut memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Kemudian pembuatan keputusan atau decision making. Dan yang keempat yaitu perbaikan program. Kemudian hasil dari evaluasi program, yang pertama menghentikan program, yang kedua merevisi program, yang ketiga melanjutkan program, dan yang keempat menyebarkan program. Kemudian penyelenggaraan program. Jadi penyelenggaraan program yang terjadi itu fakta, artinya fakta di sini berarti yang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar dikarang saja. Lalu dari fakta kemudian yang diharapkan atau kriteria. Jadi harus mengukur tujuan yang ingin dicapai. Kemudian objektif. Kemudian lebih didasarkan atas observasi daripada hasil interpretasi. Lalu mengukur proses dan hasil, dan yang terakhir yaitu dilaksanakan dengan penuh kerjasama. Kemudian asumsi dasar evaluasi terdiri dari evaluasi merupakan suatu keharusan dan bagian tak terpisahkan dari kegiatan suatu program. Evaluasi berkaitan dengan setiap komponen dalam sistem program dalam seluruh tahapan perancangan dan pengembangan program. Dan yang ketiga, evaluasi berkaitan dengan standar yang digunakan. Prinsip dasar evaluasi, diantaranya evaluasi program adalah suatu seni. Tidak ada satupun saran untuk rancangan yang paling tepat bagi kegiatan evaluasi. Tetapi untuk evaluasi program sebaiknya tidak menggunakan rancangan eksperimen. Evaluator program tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil program, tetapi sekedar memberikan bantuan data atau informasi kepada pengambilan keputusan. Kemudian rancangan evaluasi program bukan sesuatu yang sifatnya kaku dan statis, melainkan merupakan sesuatu yang berproses, yaitu fleksibel, dapat dimodifikasi dan diperbaiki selama dalam proses kegiatan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk apa? Untuk evaluasi. Di sini Donald Kilpatrick memberikan model evaluasi. Yang pertama ada reaction evaluation, yaitu mengukur bagaimana para peserta pelatihan bereaksi kepada training. Kemudian yang kedua ada learning evaluation, itu mengukur apa saja yang telah dipelajari oleh para peserta. Kemudian ada behavior evaluation. Hal yang dapat dievaluasi adalah seberapa jauh sikap dan perilaku para peserta berkembang setelah menerima training. Dan yang keempat ada result evaluation, yaitu hasil akhir dari sesi training tersebut dapat dianalisa dan diukur. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai evaluasi program pendidikan.
Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya tadi masih terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.